Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Lasnes DPF ke podcast Lasnes DPF. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tuan rumah sebenarnya. Tuan rumah dari Lasnes DPF sudah ada di hadapan saya, Mas Fadil, yang saat ini sedang diamanahkan menjadi manajer fundraising dari Lasnes DPF. Apa kabar Mas Fadil? Alhamdulillah sehat Bang Irfan. Gimana kabar Irfan? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini bersama Mas Fadil nih kita selalu mendapatkan limpahan energi yang positif ya. Karena memang kayaknya kalau nggak mendapatkan limpahan energi positif untuk kerja-kerja besar kita mungkin akan cepat lelahnya ya Mas Fadil ya. Betul sekali. Apa resep bersemangat terus Mas Fadil nih? Kita pengen tahu nih. Oke. Sebenarnya begini Bang Irfan, ada satu kunci yang menjadi mungkin bisa jadi resep juga buat sahabat-sahabat DPF di mana berada. Yang penting kenapa energi kita harus tetap semangat, kerja satu, harus ikhlas. Itu aja kuncinya ya, harus ikhlas Bang Irfan. Harus ikhlas. Ya. Oke. Kalau kita ikhlas, insya Allah apapun kita nikmat aja, kita Kalau enjoy. kata anak-anak sekarang, ikhlas adalah kunci ya. Woi, key of sukses. Key of sukses. Ikhlas adalah key of sukses. Oke Mas Fadil, kita akan banyak ngobrolin 20 menit ke depan mengenai aktivitas atau agenda-agenda besar yang akan dilaksanakan oleh Lasnes DPF. Insya Allah Mas Fadil, ini kan momentum dia bulan Agustus ya, nanti bulan Agustus sampai Desember. Boleh di-share ke kita nggak Mas Fadil agenda-agenda besar yang mungkin Mas Fadil dan tim Lasnes DPF sudah rencanakan untuk segera kita eksekusi nih di bulan ini sampai akhir tahun nanti. Oke, baik. Terima kasih nih Bang Irfan. Jadi memang banyak sekali agenda kita ya. Terutama ini kita menangkap isunya ini adalah isu bagaimana anak-anak remaja nih khususnya gitu anak-anak remaja. Emang kita ngambil segmennya ini di dunia pendidikan ya, anak-anak usia milenial kalau bahasa sekarang ya, anak-anak sekolah. Jadi kita ada event, tapi event ini dibungkus dengan event kemanusiaan Bang Irfan. Ya, jadi event kemanusiaan ini bagaimana anak-anak pelajar kita ini, anak pendidik kita ini, bahwa yang namanya teman-teman semua bisa menjadi relawan pelajar. Nah itu menjadi relawan pelajar dengan agenda kita. Pertama, kita punya event kolaborasi ya kan di sekolah-sekolah nih ya. Makanya kita lagi mendata nih sekolah-sekolah mana bisa kita ajak elaborasi. Ya kan? Dan isu juga isu hits terkini nih Bang Irfan, mengenai apa? Mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Jadi dengan tentu saja bahasanya juga bahasa milenial. Ya, kita banyak pilihannya ya, bisa ada juga kita di situ buat semacam talk show, terus juga kita ada juga live musik ya, akustikan. Ya memang yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang ya. Kalau generasi sekarang itu generasi alpha Mas Fadil. Kalau milenial mungkin seusianya saya, kalau Mas Fadil generasi X, agak bawah saya generasi Z, turunnya generasi alpha. Oh, generasi alpha. Makanya ada itu buku keluarnya The Alpha Woman gitu, garis-garis alpha gitu. Berarti memang yang teman-teman DPF ini lakukan, teman-teman terutama dari teman-teman fundraising, yang teman-teman lakukan adalah melaksanakan event-event yang beraktivitasnya di sekolah, karena melihat bahwa memang semangat menumbuhkan kedermawanan itu perlu dipupuk sejak muda ya. Di usia-usia anak-anak sudah mulai berpikir secara baik, analisanya secara baik, yang semoga ketika nanti dia menjadi orang yang lebih sukses sudah aware ya dengan zakat ya, karena memang zakat sendiri kalau Mas Fadil sekarang ini nggak banyak yang orang aware ya. Kalau Mas Fadil lah pengalaman di bidang las ya, sejauh mana sih mengenai pemahaman orang-orang terkait zakat yang notabene merupakan rukun Islam yang ketiga ini? Oke, baik. Jadi mungkin ya bukan hanya anak-anak generasi alpha saja gitu ya, mungkin banyak juga yang saya temukan di lapangan juga orang tidak tahu zakat itu seperti apa sih, nisab dan haulnya segala macam gitu ya. Yang mungkin hanya zakat fitrah yang dilakukan di bulan Ramadan. That's it gitu ya. Nah, makanya jadi event ini juga bahwa
selain tadi menumbuh kembangkan tadi kesadaran anak-anak terhadap nilai-nilai kemanusiaan, juga kesadaran akan zakat tadi sendiri. Orang tahu ya zakat bagian dari rukun Islam, tapi apa aja zakat yang perlu kita zakatkan itu belum. Nah, makanya kita pun hadir ke sekolah ini ya, kita juga berharap juga pihak sekolah ya bisa juga kolaborasi nih, ya menjadikan kita bisa elaborasi memperkenalkan zakat sejak dini kepada anak-anak Alpa nih, generasi Alpa ya, kalau di masa depannya. Ya betul, karena memang dan kita nanti juga di event kemanusiaan juga ini gitu ya, kita juga mengajak juga dia gitu ya, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan ini bisa dipupuk juga nih sejak dini juga, dengan dia terlibat di kerelawanan pelajar gitu ya. Isu-isu yang terkini kayak masalah stunting, keterbelakangan anak-anak ya, pendidikan, terus juga keterbelakangan para petani dan para guru. Ini kita kasih isu seperti itu. Kenapa? Supaya mereka emotional question-nya dan spiritual question itu kita bisa gali lebih jauh. Nah, karena usia-usia seperti ini nih usia-usia yang memang punya idealis tinggi. Iya benar. Seperti itu, Bang Karena Irfan. Sekolah sedikit sekali ngasih ruang anak-anak untuk menumbuhkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ya, Mas Fadil ya. Ini menjadi sebenarnya kalau buat sekolah-sekolah ini menjadi sesuatu yang menarik, di mana ada ruang yang cukup luas itu. Kita mau ngisi ke sana sembari kita juga memberikan dampak ya. Tadi Mas Fadil sempat cerita soal stunting, soal keterbelakangan pendidikan, soal petani-petani miskin. Itu yang agenda besarnya Lasnas DPF yang ingin sampaikan ya ke banyak orang ya. Iya betul. Jadi begini Bang Irfan, kenapa isu itu kita angkat? Jadi aksi ini memang sudah kita lakukan di tahun 2010 ya. Aksi mengenai bagaimana kepedulian kita kepada pendidikan ya kan, dengan program kita. Terus juga aksi kepada peduli pertanian juga dengan kita lakukan, dengan adanya memberikan bantuan permodalan dan lain sebagainya kepada para petani gitu dan mensejahterakan juga. Terus bagaimana juga anak-anak juga ini bisa diberikan beasiswa, bantuan paket bergizi gitu. Itulah isu itu yang memang kita lakukan. Apa kalau bisa dibilang tuh masalah-masalah yang masih banyak terjadi yang perlu banyak uluran orang-orang untuk kita ajak untuk melihat itu ya Mas Fadil? Ya pastinya, karena memang bagi kita yang namanya ketahanan pangan ini harus kita tuntaskan, karena ketahanan pangan ini adalah isu dasar kebutuhan pokoknya hajat hidup orang gitu ya. Bayangkan kalau misalnya petaninya mogok, gimana kita bisa makan beras ya kan? Masa kita makan beras impor terus sedangkan sawah kita banyak di mana-mana. Kuncinya adalah yuk kita bisa berkolaborasi ya melalui program-program kita sampaikan dengan, kalau kita segmennya sudah mengambil segmen generasi Alpa atau milenial ya, berarti kita sesuaikan dengan segmen mereka. Ya menurut tadi dengan dibalut dengan event-event kemanusiaan seperti itu. Musik, ada ngobrol. Apalagi rencana mungkin akan berkolaborasi dengan sosok-sosok yang mungkin anak-anak sudah kenal dengan baik ya, mungkin kayak KOL, influencer mungkin insya Allah nanti akan dilibatkan ke sekolah ya, supaya bisa. Ini anak-anak generasi Alpa kan kadang masih melihat siapa nih yang ngomong nih. Itu masih kita upayakan untuk bisa kita hadirkan ya Mas Fadil ya. Ya betul. Jadi gini, uniknya dari program DPF ini adalah bahwa kita melakukan suatu kegiatan yang disesuaikan dengan bahasa. Jadi ketika kita menyampaikan dengan generasi Alpa, kita pakai dengan bahasa generasi mereka. Bukan bahasa anak skena ya. Bukan. Jadi sehingga mereka masuk itu tanpa ada yang namanya tekanan atau doktrin atau sebagainya. Dia mencerna dengan bahasanya mereka. Iya benar. Sehingga dari situlah akan tersadarkan mereka. Oh ternyata kalau saya ikut aksi kemanusiaan ini banyak orang-orang yang terbantu. Oh ternyata kalau saya melakukan aksi ini saya lebih bersyukur karena ternyata masih ada yang lebih membutuhkan dibanding diri saya. Seperti itu. Nilai-nilai emosi, nilai-nilai spiritual, akhirnya dia bersyukur bahwa oh ternyata selama ini Tuhan berikan, Allah berikan, oh masih lebih baik dibanding yang saya bantu saat. Seperti itu intinya. Korelasinya seperti itu, bagaimana pelajar itu bisa menginstal kembali emosional mereka dan juga spiritual mereka mengenai hakikat syukur tersebut. Itu intinya. Apalagi di sekarang ini kan persoalan anak-anak yang sangat sangat candu dengan gadget, sangat candu dengan sosial media, itu yang bikin kurang sekali aktivitas-aktivitas yang ngedorong dan menumbuhkan kecerdasan emosional. Itu tadi ya Mas Fadil ya. Betul. Jadi begini. Dan juga paling unik begini Bang Irfan. Jadi
Indonesia ini sudah masuk wilayah Pacific Offering ya, banyak bencana segala macam gitu ya. Makanya kita persiapkan relawan-relawan perjalanan. Jadi contoh aja misalnya di satu sekolah misalnya dia punya ekskul pramuka. Itu nanti misalnya terjadi bencana itu kita persiapkan bisa masuk ke relawan untuk membantu dapur umum. Ya kan dapur umum. Terus misalnya di sekolah itu ada ekskul pecinta alam. Itu bisa kita masukkan dalam kategori tim SAR rescue yang membantu para korban. Jadi atau misalnya mereka yang ahli fotografer yang senang foto sana foto itu bisa kita masukkan ke tim pusdok kita, ya kan? Sehingga kita dengan sekolah itu punya hubungan yang simbiosis mutualisme gitu. Artinya ketika kita melakukan aksi narasi maka akan terjalin filantropi tadi. Nah, filantropi itu lagi mana? Nanti anak-anak yang akan sendiri melakukan aksi filantropi tadi dengan mungkin ke temannya atau ke gurunya ataupun ke orang tuanya untuk mengajak yuk kita bantu mereka dengan aksi-aksi kemanusiaan kita seperti itu. Dengan ya tentu saja dengan memberikan sedekah yang terbaik pastinya untuk membantu program-program tadi. Karena kolaborasi ini kita hadirkan ya, kami tidak bisa melakukan eksekusi sendiri tanpa adanya stakeholder yang lainnya. Seperti itu Bang Irfan. Itulah dalam momentum Agustusan ini Lasnas DPF ingin mengadakan event Merdeka Berbagi ya Mas Fadil ya. Baik, oke. Sukses Mas Fadil untuk aktivitas kegiatannya nanti di sekolah-sekolah. Semoga insya Allah kita doakan banyak sekolah yang akan berkolaborasi dengan Lasnas DPF ya. Sejauh ini progresnya insya Allah baik ya Mas Fadil ya? Baik, insya Allah juga progresnya baik. Cuman melalui podcast ini saya izin menyampaikan nih Bang Irfan ya. Silakan. Jadi bagi sekolah-sekolah ya dimanapun berada ya, baik itu sekolah negeri atau swasta gitu ya, yang ingin berkolaborasi dengan kami, event-event kami, aksi-aksi kebaikan kami, bisa hubungi kontak Mas Fadil. Kontak saya nanti ada di deskripsi. Deskripsinya ya, bisa kontak ke saya atau ke ini ya Mas Fadil ya, ke call centernya Lasnas DPF nanti. Betul. Juga kita sampaikan di deskripsi ya. Betul, siap, seperti itu ya. Jadi yuk kita sama-sama berelaborasi, kita sama-sama berkolaborasi, karena aksi kemanusiaan ini bukan hanya milik DPF saja tapi untuk kalian semuanya. Ya, aksi kemanusiaan ini bukan hanya milik kami Lasnas DPF tapi milik kita semua yang memang sudah tertanam benih-benih kepedulian ya Mas Fadil ya. Terima kasih. Siap, Mas Fadil. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita dengan Mas Fadil. Semoga banyak hal-hal positif yang bisa kita bawa dan semoga podcast ini bisa menumbuhkan rasa kepedulian kita yang lebih dalam lagi, terutama rasa berbagi kita kepada yang lain. Saya Irfan pamit undur diri dan Mas Fadil pamit undur diri. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.